Oke, ini rekaman buat materi terakhir, yaitu tentang SQL injection. Jadi sedikit berbeda dengan diskusi sebelumnya, di mana kita menggunakan Python Scapy untuk melakukan simulasi penyerangan. Nah, sekarang kita akan menggunakan serangan di layar aplikasi, jadi cukup menggunakan web browser saja. Saja. Di sini kita akan menggunakan dua buah virtual machine, Red sebagai penyerang yang sudah saya setting networknya sebagai host only, dan juga server yang mau kita serang. Di mana server juga sama, dia menggunakan host only juga. Start. Oke, nah berbeda dengan pada saat diskusi kita yang pertama dulu, waktu pertemuan kedua, kita bahas tentang bagaimana caranya web server bekerja. Hanya saja pada saat itu kita masih menggunakan HTTP GET. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari salah satu metode HTTP yang lainnya, yaitu HTTP POST. Oke, kita cek dulu. Oh, nggak perlu sih. Oke, ini udah jalan. Password root dan password. Kita lihat dulu apakah web server sudah berjalan. PSAX, REP, HTTP sudah jalan. Sekarang kita coba lihat ifconfig. Di sini dia adalah 56120. Kita coba lihat 192, 168, 56120. Ups, salah. Nah, ini. Oke, kita coba enter. Nah, ini dia konten yang didapatkan dari web server. Nah, web server sendiri sebenarnya cara kerjanya seperti ini. Kita lihat pada saat si merah mengirimkan HTTP GET ke server, yaitu ke 120, maka request tersebut diterima oleh web server, yang dalam hal ini di web server menggunakan Apache. Nah, di Apache dia menerima request tadi. Dan request tadi akan membaca suatu file yang ada di folder berikut, yaitu index.html. Kita coba lihat isinya apa sih index.html ini. Nah, seperti ini. Dia adalah sebuah teks file sebenarnya yang ditulis dalam format HTML. Jadi HTML itu sebenarnya adalah uh, tagging, jadi ada HTML tag, kemudian head, title, dan lainnya. Nah, informasi yang ada di indeks HTML ini yang akan diambil oleh Apache dan dikirimkan sebagai respon ke si merah. Oke, kita coba lihat lagi ya. Misalnya, coba lagi ya. Kita TCP dump
minus S 2048 minus W HTTP. Saya harus masuk ke manajer dulu. CD Home Manager. Oke, sudah ada beberapa pickup. Saya hapus dulu. Oke, udah. Jadi badannya saja bilang. Dan yang satu lagi. Udah. Oke, kosong sekarang. Kita coba TCP DAM minus S 2048 minus W dan HTTP dot pcap. Ini. Oke. Sebelum itu saya hapus dulu. Oh ini preferences. Data. Oke, sudah ada semua. Ya. Sekarang capture dan enter. Udah. Dan saya Ctrl C. Dan di sini dibilang ada 9 paket loh. Sudah ketangkap. Sekarang kita coba ambil paketnya. Jadi nama filenya apa ya? HTTP pcap. HTTP dot pcap. Hmm, ini beda versi. Kita tangkap dulu. Misalnya kita ubah lagi ya. Jadi saya buka pakai laptop aja. Network setting, network, saya ubah ke bridge. Ya, oke, harus di config EM0 down dan up. Ya, oke, kemudian reboot dulu aja. Ini tidak mau, harus reboot. Oke, kita reboot dulu untuk masuk ke bridge. Tadi kan masih only bridge dengan tujuan dari laptop itu bisa mengambil file HTTP pickup tadi. Karena kalau host only kan nggak bisa kan. Host only kan dia kayak punya dunia sendiri. Jadi nggak bisa dari laptop saya mengambil data dari servernya. Nah, agar bisa terhubung antara laptop saya dengan server, ya berarti harus dipindah ke um, bridge. Kita langsung aja untuk password. Ya, config 1.9. Oke, kita coba download.
192.168.1.9 X. Username-nya adalah manager, passwordnya adalah password. Ya, ini ada recapnya. Kita download. Oke, dan sekarang kita coba buka. Ini dia. Nah, di sini kita lihat, seperti kita bahas sebelumnya, HTTP itu menggunakan TCP, makanya harus ada three-way handshake, dan setelah itu baru si klien ngirim HTTP GET untuk mendapatkan indeks HTML-nya. Jadi kita di sini, dia mengirimkan HTTP GET, dan jawaban dari servernya oke, dan oke-nya mengirimkan dia isi teks ya. Ini dia isi teks ya. HTML, head, title, cyber security, bla bla bla, sama data di mata kuliah cyber security. Nah, file inilah yang dikirimkan dari server ke klien, ke si merah, untuk ditampilkan di web browser. Oke, clear. Sekarang kita coba balik lagi. Kita kembalikan lagi ini ke host only. Oke, sambil menunggu, kita lihat. Jadi apa yang tadi ditampilkan di di Wireshark, bahwa dari server mengirimkan sebuah file teks. Nah, file teks nanti ditampilkan di web browser seperti ini. Nah, ini kalau melihat view page source ini, oops, belum connect ini. Ini udah hampir 20. Kita coba lihat apakah WhatsApp masih jalan. Yep, sayangnya tidak jalan. Ini berarti harus diubah ya, jadi harus ini. Jadi localhost 127.0.0.1 dan kita jalankan. Ya. Nah, kalau udah jalan, dan kalau kita lihat view page source, ini isinya. HTML, title, cyber security. Nah, file ini tadi kan yang berasal dari sini. Ini HTML, kemudian title-nya cyber security, kemudian bodinya sama data di mata kuliah cyber security. Nah, title-nya itu muncul di atas ini, dan bodinya yang ini muncul di dalam web browser. Oke, ini adalah web static. Jadi kita tinggal get, dapat filenya, selesai. Nah, sekarang karena kita mau masuk ke layar aplikasi, serangan layar aplikasi dan menggunakan SQL injection, nah kita coba mempelajari sebuah website yang bukan lagi statis, tapi sekarang sudah dinamis. Saya juga sudah ada, tinggal masuk ke SQL. Ini dia. Nah, kenapa suatu website disebut sebagai dinamis? Karena apa yang ditampilkan itu bisa beda-beda, tergantung dari kredensialnya. Contoh misalnya, saya login sebagai admin.
Menu yang saya dapatkan pasti akan berbeda dengan kalau yang login adalah dosen biasa, atau kalau mahasiswa, atau kalau TPA atau tendik, dan lainnya. Jadi tiap orang bisa mendapatkan tampilan yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut sebagai website dinamis. Dan dari dinamis itu berarti dia ada interaksi dengan user. Jadi nggak cuma get, dapat filenya, tayangkan di web browser, selesai. Tapi ada interaktif dengan user. Mau lihat apa? Oh, menu ini, klik. Lihat apa? Ah, saya pengen lihat mahasiswa ini, klik, dan seterusnya. Nah, karena website dinamis itu sangat tergantung dengan role atau kewenangan seseorang, maka kita harus nanya dulu, kamu siapa? Nah, makanya website-website dinamis itu pasti ada form login. Dan login itu biasanya menggunakan username dan password. Nah, pada saat saya ingin melihat tampilan ini sebenarnya sama aja pakai HTTP GET. Kita coba lihat, dia ada di folder SQL. Ini folder SQL-nya, cd SQL, kita lihat isinya apa aja, ini dia. Index.html, kita lihat, get index.html. Ini isinya, sedikit lebih panjang. Dari pertama ada title-nya, SQL Injection Demo, ya. Dan kemudian ada form-nya. Form ini dia ada ID-nya dan juga ada action. Tentunya metodenya pasti post. Nah, kemudian di dalam form tersebut kita bisa bikin ID-ID yang sesuai dengan suatu inputan. Kayak misalnya di sini ada dua buah ID harusnya. ID buat username dan ID buat password. Maka di sini username itu diberikan ID user underscore name. Kemudian inputan password itu diberikan ID pass underscore word. Dan kemudian harus ada satu tambahan lagi, tombol login, yaitu ini, input type submit. Nah, kalau button login ini diklik, maka dia akan mengirimkan form ini, yaitu form dengan ID login form. Dikirim ke mana? Ke suatu file namanya login.php. Jadi nanti apapun yang kita masukkan di sini, username maupun password, kemudian saya klik login, itu akan dikirimkan ke login.php. Apa yang dikirimkan? Ya tadi, username dan password. Dua buah field atau dua buah informasi yang dikirimkan lewat formnya dengan ID username dan juga ID password. Nah, dua field atau dua informasi ini dikirimkan ke login.php. Yuk kita lihat sekarang ada apa sih isinya login PHP itu. Seperti ini. Jadi, oke, kayaknya jangan pakai cat. Oke, pertama adalah file PHP, login PHP, dia akan connect dulu ke database menggunakan MySQL Connect dengan password, dengan kredensial admin dan password. Kemudian setelah itu, berdasarkan informasi yang dikirimkan oleh formnya, yaitu ada dua informasi kan, username dan password. Nah, dia masuk ke sini. Post username dan post password. Dua informasi ini yang akan dikirimkan ke login PHP dan akan ditanyakan ke database. Dan kebetulan di sini kita menggunakan database-nya adalah MySQL. Nah, MySQL untuk kita bisa mengambil datanya, dia butuh yang namanya query. Ini query-nya. Select bintang from, ini nama database-nya,
Ini nama tabelnya, di mana user sama dengan username, dan password pas sama dengan password. Kita lihat ya. Kita masuk ke MySQL dulu. -p, password maksudnya. Passwordnya cyber security. Ya. Kemudian kita lihat show databases. Nah, ini ada my apps. Kita coba buka use database my apps. Oke, kita lihat tabelnya ada apa saja. Oh, coba ada tabel user. Kita lihat. Kalau misalnya kita mau melihat isi dari tabel, kita menggunakan select. Select bintang from my apps dot user. My apps itu adalah nama database-nya. User, nama tabelnya. Ini. Dah. Oh, ada ternyata. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Oke, kita lihat lagi sekarang. Nah, kemudian setelah dia membentuk query, dia nanya ke database MySQL, dan kemudian dia nanya, ada nggak entry di myapps.user, di tabel user, username ini, yang passwordnya ini. Nah, kombinasi username password itulah yang ditanyakan ke MySQL. Dan MySQL dia akan jawab, oh ada, kalau misalnya memang ada. Tapi kalau nggak ada, udah. Gitu. Oke, kita coba sekarang. Tadi username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Admin. Kita coba login dan dibilang login sukses. Dan query-nya adalah ini. Select bintang from my apps.user. Kita coba aja ya. MySQL minus U admin tadi kan minus P. Tadi passwordnya adalah password. Ya. Kemudian kita bisa langsung select bintang from my apps.user where user sama dengan saya copy ini aja ya sama dengan admin and pass sama dengan admin. Nah, query ini itu dikirimkan ke MySQL. Coba kita enter, oh ada satu row. Jadi ada memang entry di user, tabel user, di mana usernya admin dan passwordnya juga admin. Ini dan ya. Jadi keduanya harus benar. Usernya admin dan passwordnya admin. Karena kalau saya ubah, misalnya admin, passwordnya adalah password, maka dia akan empty. Nggak ada entry di tabel user yang usernya admin dan password passnya adalah password. Nggak ada, adanya admin dan admin. Nah, pada saat query ini dijalankan dan ternyata mengembalikan suatu hasil, maka dia bilang, ada loh, rows return-nya adalah satu. Jadi ada ketemu satu user, admin, admin. Makanya terus dianggap login sukses. Karena memang admin ini adalah pasangan username password yang benar. Bisa dipakai jadi ya. Oke, ini adalah cara kita berinteraksi dengan website yang dinamis. Oke, kita coba sekarang lihat lagi. Pakai TCP/DOM lagi. Jadi kita nanti bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. TCP/DOM minus V, minus S,
2048 minus W sekarang http atau enggak post dot pcap. Oke, ini saya balikkan dulu. Ya, saya capture dan username admin, password admin, login, sukses dan Ctrl C. Selesai. Sekarang coba 7 paket nih. Kita lihat. Oh ya, nilainya harus gini ya. Balik lagi, kalau tadi nggak bisa. Saya coba download langsung ke sini. Root lagi dan reboot. Oke, kalau kita tunggu. Ya, root password ifconfig masih 9. Kita sekarang coba download lagi. 192.168.1.9 manager dan password. Ah, salah tempat tadi kita adanya di sini. Kita, gimana ya? Oh iya, di situ tadi. Lokal, www.database, siap. Itu dia, post pickup. Kita pindahin dulu, post pickup ke home manager. Ya, refresh itu dia. Kita download. Oke, kita buka, media post. Nah, ini dia. Oh, dari potongnya berarti. Oke, apa? Jadi di sini sekarang dia bukan lagi get, tapi menggunakan post. Dan postnya dikirimkan login.php. Dan isinya adalah seperti ini. Ketahuan ya. Username admin, passwordnya admin. Karena memang kita tidak menggunakan HTTPS. Ini, not secure. Makanya di sini username password ketahuan di jalan. Username admin, password admin. Oke, jadi ini cara kerja dari form login yang untuk membangun website dinamis. Oke, balik lagi. Kita kembalikan lagi ininya ke post only. Oke, dan reboot. Tunggu dulu.
password. Config masih 120. Cuma jalan lah ya, HTTP-nya ya mati lah. Nah, edit dulu resolve.conf-nya 127.0.1. Ya, terus start udah. Nah, udah jalan merah. Nah, sekarang setelah kita tahu cara kerja dari form login, jadi kita kirim username, password, dan kemudian klik login, maka dua buah field di sini, yaitu username dan password, itu dikirimkan ke login.php. Nah, dari login PHP, dia nanya ke MySQL, MySQL ada nggak di tabel user eh, pasangan username ini dan passwordnya ini? Kalau misalnya ada, maka dianggap login sukses. Jadi berhasil login maksudnya. Tapi kalau enggak, ya berarti gagal. Contoh misalnya seperti ini, admin, dan di sini bukan admin, tapi password. Dia bilang login failed. Jadi user admin dan password, dia bilang nggak ada. Berhasil connect ke MySQL, tapi nggak ada pasangan ini. Jadi dianggap kamu nggak boleh login. Seperti itu. Dan kalau username-nya yang diubah, misalnya ADM, dan passwordnya adalah passwordnya adalah admin. Passwordnya benar udah, cuma username salah. Login, tetap login fail. Karena di sini adalah N. Tolong carikan di tabel user pada database My Apps, ada nggak entry yang usernya ADM dengan password admin? Dia bilang nggak ada. Makanya rows return 0. Nggak ada yang cocok dengan user ADM dan passwordnya admin. Tapi kalau username-nya admin, passwordnya admin juga, login, nah baru dibilang login sukses. Jadi hanya sekarang berarti buat pelajaran ini berarti cuma kombinasi ini ya yang bisa bikin loginnya itu berhasil. Username-nya adalah admin dan passwordnya adalah admin. Oke. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita tadi lihat ya admin, admin. Di sini kita lihat query-nya adalah ini. Jadi ini dia. Select bintang from my app user, web user, admin, dan pas admin. Nah, yang jadi masalah, kalau misalnya saya bikin seperti ini, usernya apapun, or satu sama dengan satu, seperti ini, dan kemudian saya kasih pagar, apakah akan berhasil? Kita lihat. Kalau misalnya saya mengirimkan ini, select bintang from my app user, where user sama dengan empty, atau satu sama dengan satu. Nah, satu sama dengan satu, true kan? Dan karena disinilah or, berarti hasilnya adalah true. Karena true, maka dia akan query apapun. Mau keluarnya apapun,
dianggap true. Sukses berarti dia. Nah, di sini kita lagi ya. Jadi user local www database SQL. Coba lihat. Ini. Jadi setelah saya query, saya bangun query-nya, tolong dong MySQL, carikan saya pasangan user dan password ini. Kemudian di query di sini, MySQL query, dan kemudian nanya, ada berapa yang sesuai? Kalau misalnya ada yang sesuai, berarti rows-nya ada, bukan nol. Maka dianggap sebagai login sukses atau berhasil login. Nah, kalau misalnya kita ubah seperti ini, emang berhasil? Kita coba aja. Jadi, username-nya bukan lagi admin, saya kasih ini, kemudian or 1 sama dengan 1, dan kemudian pagar. Mana pagar? Dah, login. Ternyata dia tetap menghasilkan login sukses dengan query seperti ini. Kenapa query ini dianggap oke gitu sama MySQL-nya? Kita lihat dulu. Seperti ini. Nah, yang dikirimkan itu adalah usernya apapun atau satu sama satu, jadi true. Dan belakangnya itu dibikin jadi komen. Jadi nggak ngecek lagi isi pasnya. Jadi password nggak dicek sama dia. Nah, tadi kosong, nggak masalah. Kita pakai di username aja. Sehingga yang masuk ke MySQL itu sebenarnya cuma ini. Select bintang atau tolong carikan saya di tabel user yang usernya apapun atau satu sama satu. Kalau ini kita jalankan di MySQL, kita coba ya. MySQL minus U admin minus P password kemudian use my atau nggak usah bisa langsung Pak. Select bintang from my apps dot user where user sama dengan blank or satu sama dengan satu seperti ini. Ntar keluar dia. Bahkan kalau di sini usernya ada banyak, keluar semua. Jadi dia bisa langsung, jadi attacker di sini, dia bisa langsung melihat semua username dan password. Seperti ini. Oke. Nah, ini disebut sebagai SQL injection, yaitu si penyerang tidak mengirimkan username yang benar, tapi malah dikasih kutip satu, sehingga dia langsung kepotong, dan di akhirnya dikasih tanda pagar. Nggak mesti tanda pagar sih, bisa tanda pagar, bisa strip-strip, bisa apa garing bintang. Tiga opsi itu bisa digunakan buat bikin komen di SQL. Jadi kayak pagar, kemudian strip-strip, dan juga garing bintang. Nah, ada tiga opsi kita untuk bikin komen. Terserah kita mau pakai mana. Kalau yang di sini kita pakai contohnya dapat menggunakan pagar. Oke, nah ini adalah contoh dari SQL injection attack.
Oke, dalam bisa mencerahkan. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Jadi selain SQL injection attack, tidak replikasi, yang paling banyak terjadi itu adalah cross-site scripting. Gimana kita bahas di sini? Tapi metode juga sama. Cuma dia biasanya mainnya di, misalnya saya punya sebuah website. Website tersebut kita bisa naruh komen. Dan komennya bisa nanti muncul di website sendiri. Jadi kita sudah kirim komen, muncul di websitenya. Nah, tapi isi komennya itu bukan pertanyaan atau bila statement, wah isi websitenya bagus banget ya. Bukan seperti itu. Tapi yang diisi adalah seperti ini. Jadi pada saat nanti kita query, apa kita eksekusi website lagi, dia dianggap sebagai PHP. Dan nanti dia misalnya ada section komen, di komennya kan bisa panjang kan, dia isi seperti ini. Jadi dia isinya seperti ini. Jadi pakai PHP, kemudian connect, pasal connect dan lainnya. Seperti itu dia yang lakukan di cross-site scripting. Nah, kembali lagi ke SQL injection attack. Emang caranya gimana ya biar kita tidak keserang sama SQL injection? Misalnya kita bikin suatu website, websitenya ada form login. Ya kita tidak mau kan website kita di hack. Nah, cara paling mudahnya adalah kita ngecek apakah di isian ini ada tanda kutip atau enggak. Kalau tanda kutip, oh enggak boleh. Kamu mau nyerang SQL injection attack nih, gitu. Jadi kita sebenarnya tinggal ngecek di sini. Cek di query-nya, apakah dia mengirimkan username-nya itu awalannya pakai kutip atau tidak. Kalau kutip, menyerangnya, katakan. Itu yang biasa kita lakukan di zaman dulu. Di tahun 2000-an, itu masih menggunakan script. Dari scriptnya dia mengecek, ini ada kutip satunya enggak di username, kayak gitu. Nah, cuma yang jadi masalah, nama mahasiswa kita banyak yang pakai kutip satu. Jadi pada saat si mahasiswanya masukin pakai kutip satu, ditolak oleh sistem. Nggak boleh pakai kutip satu. Lah, nama saya kutip satu kok. Nah, itu jadinya sulit untuk memilah mana yang memang mau nyerang pakai tanda kutip dan mana yang memang name-nya pakai tanda kutip. Nah, makanya setelah apa solusi menggunakan pengecekan inputan, cara berikutnya adalah dengan menggunakan CAPTCHA. Kalau pakai CAPTCHA, berarti yang dicek oleh PHP tidak hanya username dan password, tapi juga CAPTCHA-nya benar enggak? Contohnya seperti itu. Nah, kalau pakai CAPTCHA, ya kita nggak bisa ini kan, nggak bisa apa nyoba-nyoba dengan cepat. Kayak misalnya, ini pakai apa ya? Kutip satu atau kutip dua? Kalau kutip dua, hasilnya gimana ya? Sama nggak ya? Kita coba lihat. Fail. Karena dia ternyata pakai kutip satu. Ditutup pakai kutip dua, nggak bisa. Makanya dia fail. Contohnya seperti itu. Oke, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi SQL injection attack. Ya, saat ini sih paling sederhananya pakai captcha. Jadi orang nggak bisa nyoba-nyoba. Tapi masih terbuka kemungkinan orang nyoba satu atau dua aja. Misalnya kayak tadi, kutip satu. Terus kemudian ada captcha-nya, ya tulis aja, saya bukan robot. Terus login. Nah, itu bisa tetap dilakukan. Meskipun pakai captcha. Jadi captcha itu fungsinya hanya untuk menghindari adanya serangan secara brute force pakai tools. Soalnya kalau nggak pakai captcha, ini bisa diserang. Jadi saya bikin tools,
Dia bisa mencari berbagai kombinasi di isian username-nya yang bisa digunakan untuk mengakali login PHP tadi. Oke, ini aja topik buat kita hari ini untuk SQL Injection Attack, yaitu serangan di layer aplikasi. Oke, terima kasih semuanya. Dan kalau ada pertanyaan, nanti silakan diajukan di grup. Terima kasih.